Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran sekolah Sabat. Dan di triwulan ini kita telah memasuki akan Sabat terakhir di tahun 2020. Pada saat ini kita mau belajar dengan judul Surga, Pendidikan dan Pelajaran Abadi. Yang ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar akan firman melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Curahkanlah hikmat pengertian dari sorga, terlebih kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami diberikan roh, pengertian, dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apakah persiapan yang manusia harus lakukan sementara hidup di dunia ini untuk kehidupan yang indah, kekal, di surga bersama dengan kealahan? Nah, Alkitab memberi kita wawasan yang luar biasa mengenai surga atau bumi baru dan pembelajaran dan kehidupan manusia, di mana apa yang akan dilakukan di sepanjang kekekalan itu. Semua pendidikan di dunia ini dapat memberikan banyak informasi yang baik, banyak pengetahuan praktis dan bermanfaat. Namun pengetahuan yang banyak itu tidak akan bermakna jika manusia kehilangan kehidupan kekal. Di surga, sekolah lanjutan itu kekal. Manusia akan belajar dan bertumbuh sepanjang masa. Di surga, manusia akan belajar langsung dari Sang Pencipta, dari Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Di surga, manusia akan belajar hal-hal yang selama di dunia ini menjadi misteri bagi manusia. Pelajaran di hari Minggu, nasib orang mati. Ada seorang bernama Blaise Pascal. Dia seorang penulis Prancis tahun 1600-an, dan dia mengatakan, tidak peduli berapa lama seorang manusia hidup dan tidak peduli seberapa baik nyawa orang itu, cepat atau lambat orang itu akan mati. Nah, bagi Pascal, hal yang paling logis yang bisa atau harus diketahui seseorang adalah nasib apa yang menanti setelah kematian. Karena apa? Karena rentang hidup di dunia ini sebelum ajal menjemput adalah lebih pendek dibanding kehidupan setelahnya. Dan ia terheran-heran melihat orang meributkan hal-hal seperti kehilangan jabatan atau menjaga kehormatan yang disangka sudah dilecehkan. Namun mereka tidak mengindahkan apa yang terjadi setelah mereka mati. Mereka hanya berpikir tentang apa yang ada di dunia ini. Satu-satunya yang memiliki jawaban terhadap kematian adalah Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat begitu banyak janji yang menanti mereka yang telah menemukan keselamatan dalam Yesus. Janji tentang sesuatu yang akan menanti mereka di masa depan, yaitu kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan. Saudara-saudara bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 54, 1 Yohanes 5 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 16, Yudas 1 ayat 21, dan Titus 3 ayat 7. Ini adalah beberapa janji kehidupan kekal yang Alkitab tuliskan. Di dalam konteks salib, tidak ada lagi yang masuk akal selain hidup kekal. Di salib, kita mengerti bahwa Yesus, Pencipta, harus menjelma dalam daging manusia, dan dalam daging itu dia mati, dan dia bangkit. Dengan demikian, kita mengetahui atau kita memiliki harapan kehidupan, bahkan kehidupan kekal setelah kematian, di dalam dan melalui Yesus. Hanya kekekalan yang bisa menjamin
pengembalian akan kehidupan itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan Pascal benar. Waktu kita di dunia sangat terbatas dibandingkan dengan apa yang akan datang. Dengan kata lain, saudara sekalian, betapa bodohnya bila kita tidak siap untuk masa kekekalan ini, yaitu menantikan kita atau masa kekekalan yang menantikan kita, dan kita hanya sibuk dengan perkara-perkara fana yang bersifat sementara, yaitu perkara-perkara di dunia ini. Saudara sekalian, di pelajaran hari Senin, suatu kehidupan yang baru. Janji hidup kekal bukanlah sekedar kelanjutan dari kehidupan fana di dunia ini, tetapi sebuah kehidupan yang benar-benar baru, seperti yang firman Tuhan katakan. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Rasul Petrus mengatakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13. Nah, kalau demikian, apakah yang dikatakan oleh Alkitab, khususnya di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 tentang janji kehidupan yang baru yang akan datang? Ada 3 alasan. Yang pertama, tidak akan ada rasa sakit dalam segala bentuknya. Ya, inilah kehidupan yang akan datang, kehidupan yang baru itu. Tidak ada rasa sakit dalam segala bentuknya, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian. Yang kedua, tidak akan ada sumber kesedihan di masa depan, karena Ia yang duduk di atas tahta itu telah berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 8. Kemudian yang ketiga, semua penderitaan kita di masa lalu suatu saat akan terhibur, karena Allah sendiri akan menghapus air mata dari mata kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang telah ditebus akan menjadi raja dan imam bagi Allah. Wahyu 1 ayat 6. Dengan hak istimewa yang tidak layak kita terima sebenarnya, dan mungkin sebagian kita sangat mengejutkan, tetapi Wahyu 3 ayat 21 mengatakan kita duduk bersamanya di atas tahtanya. Satu kehidupan yang sangat luar biasa. Kita hanya dapat membayangkan betapa tingginya ibadah dan pujian yang akan mengalir dari hati yang dipenuhi dengan rasa syukur atas apa yang telah dilakukan Allah dan anak domba bagi kita. Sebuah kehidupan baru akan menjadi bahagian kita. Di mana itu? Di dunia yang baru. Hari Selasa nantinya kita akan tahu apa yang disebut dengan apa yang kita tahu atau nantinya akan kita tahu. Di dalam tulisan pena inspirasi Ellen G. White, seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 279, surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya alam semesta. Gurunya yang tak berkesudahan harinya adalah Yesus Kristus sendiri. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden. Dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Dengan kata lain, saudara sekalian, walaupun sains, ilmu pengetahuan telah membuat kemajuan besar dalam membantu kita lebih memahami dunia dan alam semesta secara keseluruhan, namun masih banyak yang belum kita pahami yang berada di luar jangkauan kita. Dari berbagai bentuk kehidupan yang paling sederhana hingga langit di atas kita, ya, dari gerakan partikel-partikel subatom yang terkecil hingga galaksi-galaksi yang berputar yang terbesar di seluruh angkasa, kita dihadapkan dengan kenyataan yang jauh lebih besar dan lebih dalam daripada yang bisa kita pahami dan kita pikirkan kita, terutama dengan sedikit waktu yang kita miliki di dunia ini. Namun di kekekalan nanti kita akan mempelajarinya dan banyak misteri yang akan terpecahkan. Di surga nanti, saudara sekalian, di dunia yang baru itu, kita akan dapat mengetahui segala hal. Ya, kita akan belajar kembali dan kita akan menemukan jawabannya di sana. Nah, apa yang kita akan mengerti setelah masalah dosa, penderitaan dan kematian akhirnya selesai? Pertama,
semua yang nampak masih samar-samar bagi kita nanti akan menjadi jelas. 1 Korintus 13 ayat 12. Kalau sekarang kita masih bingung-bingung, masih banyak misteri yang kita pikirkan, nanti akan jelas. Yang kedua, semua yang tersembunyi, bahkan yang direncanakan dalam hati, akan tersingkap dan dipahami. 1 Korintus 4 ayat 5. Jadi hati-hati, apa yang saudara simpan dalam hati, dalam yang dipikirkan, pada akhirnya akan terbuka begitu terang benderang di dunia yang baru. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat ini ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit untuk dipahami? Ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dunia ini, saudara. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Naikkanlah pujian bagi Allah. Berpegang teguh pada iman kita. Percaya pada janji-janji Allah. Hidup sesuai dengan terang yang kita miliki. Dan yang kelima, bertahan sampai akhir. Kabar baik bagi kita adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di pelajaran hari Rebu, sekolah setelah masa kini. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa yang kelihatan ini hanyalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Alkitab memberi gambaran tentang petunjuk dan pandangan sekilas tentang apa yang menanti kita. Namun apa yang kita dapat yakini adalah alangkah luar biasanya kehidupan di dunia yang baru nantinya. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 7 ayat 14 sampai dengan 17. Yesus akan mengembalikan bumi ke rencana semula, yaitu sebelum masuknya dosa. Bahkan lebih daripada itu, karena di tengah semua kemuliaan ini, kita akan selamanya melihat bekas luka di tangan dan kaki Yesus, yaitu harga penebusan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hamba Tuhan Ellen G. White, seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 281 mengatakan, di sana nanti apabila kabut yang menyelubungi pemandangan kita telah disingkapkan atau disisihkan, mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sekarang dapat diamati dari jauh dengan teleskop. Bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan Allah kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk kita pelajari. Kita belajar lagi, saudara. Di sana pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Di dalam semua benda-benda ciptaan, ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Allah tertulis besar, dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut atau di langit. Inilah situasi di dunia yang baru. Semuanya baru, dan kita bisa mempelajarinya karena di sana pelajaran itu masih ada, pendidikan itu masih berjalan. Bayangkanlah bagaimana rasanya hidup selamanya di dunia yang sama sekali baru, dunia tanpa semua yang membuat hidup kita seperti di dunia ini hidup begitu sulit. Dunia yang tidak ada kesusahan, dunia yang tidak ada tangisan, dunia yang tidak ada penderitaan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyediakan semuanya ini bagi mereka yang ditebusnya, pertanyaannya adalah jalan seperti apakah
yang kita akan pilih saat ini untuk kita jalani. Di hari Kamis, Guru Besar. Satu aspek utama dari pelayanan Yesus di bumi ini adalah sebagai seorang guru. Melalui tindakan atau perbuatan, Yesus senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, kebenaran tentang dirinya, tentang Bapa, tentang keselamatan, dan tentang harapan yang menanti kita. Hingga saat ini, Tuhan terus mengajar kita melalui firman-Nya. Dan sampai di dunia baru, pengajaran ini pun akan terus berlanjut. Kasih Allah yang dinyatakan melalui penebusan dapat terbaca dengan jelas dalam tulisan kitab Zakaria 13 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Satu-satunya tanda yang ada pada Yesus yaitu bekas paku di kaki dan tangan yang akan tetap ada di zaman kekekalan itu. Sekali lagi, hamba Tuhan Ellen G. White melalui tulisannya di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 716 mengatakan, dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh dan dengan lebih bersukacita mereka memetik kecapi keemasan. Dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terhubung, tak terselubung, dan kesukaan yang sempurna menyatakan Allah itu kasih adanya. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, dari semua kebenaran yang kita ketahui dalam hidup kekekalan, tak ada yang lebih mencengangkan kehidupan kita. Ya, tak ada yang membuat kita terkagum-kagum selain pengorbanan Kristus demi kita semua. Kesimpulan, dunia baru akan penuh dengan kedamaian. Binatang akan hidup bersama-sama dengan binatang lain dan bersama manusia tanpa ada ketakutan. Manusia akan memiliki akses untuk meminum air kehidupan dan memakan buah pohon kehidupan. Kota Yerusalem akan terang benderang. Para penyanyi akan memuji Tuhan dengan mengenakan pakaian putih. Tidak ada manusia yang bisa melukiskan dengan tepat bagaimana dunia baru itu nanti. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi manusia, supaya di mana Dia berada di situ juga manusia akan tinggal. Bahasa manusia tidak cukup menjelaskan upah orang benar ini. Hidup kekal, kerajaan surga. Pikiran fana tidak akan dapat memahami kemuliaan Firdaus Allah atau Taman Eden atau dunia yang baru itu. Apa yang manusia dapat buat sekarang adalah percaya penuh kepada Yesus dan janji hidup kekal yang Dia berikan. Berharap selalu pada janji itu dan tetaplah setia. Tuhan memberkati kita dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon agar kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami dan kami mengerti akan setiap pelajaran ini. Kami memahami dan pada akhirnya kami tetap setia menantikan kedatangan Yesus, menantikan kehidupan kekekalan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kiranya pelajaran ini menjadi berkat bagi kita. Bagikan bagi yang lain bila mana memang itu memberkati saudara. Tuhan memberkati kita.